Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Bertemu lagi nih dengan aku Dania Wulandari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2020 kelas B. Pada video kali ini aku akan membahas materi dari kelompok 8, yaitu materi tentang Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia oleh Aji Prosidi. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu latar belakang sejarah sastra. Sastra pada dasarnya merupakan ciptaan sebuah kreasi, bukan semata-mata sebuah imitasi. Karya sastra sebagai bentuk dan hasil sebuah pekerjaan kreatif pada hakikatnya adalah suatu media yang mendayagunakan bahasa untuk mengungkapkan tentang kehidupan manusia. Biasanya, kesusastraan ini dibagi menurut daerah geografis atau bahasa. Jadi, yang termasuk dalam kategori sastra ini adalah novel cerita atau cerpen, syair, pantun, dan sandiwara atau drama. Sejarah dan sastra berbeda dalam struktur dan substansi. Dalam struktur sejarah ada evidensi, informasi, fakta, dan berguna untuk menjelaskan realitas. Sementara itu, substansi sejarah adalah objektifikasi kehidupan karena ia harus sadar akan perubahan. Sastra adalah subjektifikasi kehidupan dan acuannya adalah keabadian. Sejarah sebagai ilmu hidup di tengah dunia realitas. Pekerjaannya ialah merekonstruksikan realitas itu. Sastra sebagai seni hidup dalam dunia imajinasi. Pekerjaannya ialah mengekspresikan imajinasi itu. Karena perbedaan itulah keduanya saling melengkapi. Di Indonesia, sejarah dan sastra menjadi satu dalam mitos sampai abad ke-20. Ketika kesadaran mitos itu berakhir, keduanya berjalan sendiri-sendiri. Sekalipun keduanya merekam realitas, tetapi sejarah adalah ilmu dan sastra adalah imajinasi. Materi selanjutnya ada H.B. Yasin dan penelaahan sastra Indonesia. Pengajaran tentang sastra biasanya bersumber dari pengetahuan tentang sastra. Pengetahuan tentang sastra atau dikenal pula sebagai literasi studies oleh para ahli dibagi menjadi 3 cabang, yakni teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Jumlah penelaah sastra Indonesia sampai sekarang belum banyak. Pada masa sebelum perang, kita kenal Takdir Ali Syahbana dan Armin Pane. Sultan Takdir Ali Syahbana menulis beberapa karangan lepas dalam berbagai majalah tentang sastra Indonesia. Tetapi hanya tentang puisi yang telah diterbitkan sebagai buku, yaitu 2 serangkai puisi lama tahun 1941 dan puisi baru pada tahun 1946 serta kebangkitan puisi baru Indonesia tahun 1969. Armin Pane menulis karangan tentang sastra Indonesia tetapi dalam bahasa Belanda berjudul Kort over Dit van de Moderne Indonesisch Literatur atau pandangan singkat tentang sastra Indonesia modern pada tahun 1949. Baru kemudian muncul penelaah sastra Indonesia yang mengabdikan seluruh perhatian dan hidupnya kepada pekerjaan itu. Orang itu adalah H.B. Yasin yang pada tahun-tahun menjelang Jepang datang bekerja sebagai sekretaris majalah Pujangga Baru. Beberapa karya sastra dari H.B. Yasin ini antara lain ada Bacaan Mulia Al-Quran, selanjutnya ada Gema Tanah Air, prosa dan puisi tahun 1951,
dan Chairil Anwar pelopor angkatan 45 pada tahun 1956. Materi selanjutnya ada masalah angkatan. Masalah dalam sastra Indonesia menjadi ricuh dan kacau karena tidak ada pengertian yang jelas mengenai makna istilah angkatan itu sendiri. Para penelaah sastra cenderung untuk menghubungkan istilah angkatan dengan pembabakan waktu dalam sejarah sastra. Masalah angkatan itu sudah timbul pada masa sebelum perang ketika Sultan Takdir Ali Syahbana dan kawan-kawannya dari lingkungan Pujangga Baru membuat perhitungan dengan para pengarang lama. Istilah angkatan sendiri baru muncul pada masa sesudah perang, yaitu ketika Chairil Anwar dan kawan-kawannya menyatakan kehadiran dirinya, yaitu para pengarang Pujangga Baru dan mempunyai ciri-ciri dan identitas yang berbeda. Ada dari para pengarang Pujangga Baru mereka yang mengatakan bahwa para pengarang itu muncul sehabis perang itu sesungguhnya hanyalah kelanjutan belaka dari pengarang Pujangga Baru. Mereka menganggap bahwa peperangan sesudah mempunyai identitas sendiri. Antara lain ada Chairil Anwar, Sitor Situmorang, HB Jasin, dan lain-lain. Juga memberikan warna pada identitas para pengarang Pujangga Baru, Sultan Takdir, sampai pada perbandingan-perbandingan yang ekstrim. Materi selanjutnya ada hadiah-hadiah sastra. Di negeri kita, hadiah-hadiah sastra itu selain diberikan sebagai penghargaan atas karya seorang sastrawan, juga bersifat perangsang, terutama untuk menumbuhkan minat terhadap sastra yang penerbitan dan penyebarannya masih sangat terbatas. Hadiah itu belang betong baru tahun 1969 ada hadiah yang resmi diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebelumnya yang memberikan hadiah tahunan seperti itu hanyalah badan-badan swasta saja. Untuk diketahui di bawah ini disertakan daftar hadiah dan para pemenang serta tahunnya. Hadiah-hadiah sastra. Yang pertama ada Hadiah Sastra Nasional BMKN, Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau BMKN pada tahun 1953 memberikan hadiah sastra untuk karya-karya sastra yang terbaik. Yang kedua ada Hadiah Sastra Yamin. Yayasan Yamin pada tahun 1964 memberikan hadiah kepada kegiatan-kegiatan manusia yang dianggap paling berhasil pada tahun 1963. Selanjutnya ada hadiah tahunan pemerintah, memberikan hadiah kepada seniman dan ilmuwan yang dianggap paling berjasa. Di antaranya para seniman yang dianggap patut mendapat hadiah termasuk juga para sastrawan. Dan yang terakhir ada majalah-majalah. Majalah-majalah kesusastraan biasanya juga diberikan hadiah tahunan buat karangan-karangan terbaik yang dimuat di dalamnya. Kesimpulan dari materi yang kusampaikan tadi adalah HB Jasin merupakan seorang penelaah yang sudah mendapatkan tempat yang jelas dalam sejarah kesusastraan Indonesia. HB Jasin adalah sosok yang berpengaruh, dedikasinya luar biasa dalam mendokumentasikan karya sastra. Berkat didikan dan bimbingannya, muncullah sarjana-sarjana sastra yang menelaah sastra Indonesia. Begitupun sarjana asing banyak juga yang turut menelaah sastra Indonesia. Penyebab masalah angkatan itu sendiri sebenarnya karena tidak ada pengertian yang jelas mengenai makna istilah angkatan itu sendiri. Para penelaah sastra cenderung untuk menghubungkan istilah angkatan dengan pembabakan waktu dalam sejarah sastra. Oleh sebab itu, sastra Indonesia menjadi ricuh dan kacau. Selain itu, ada hadiah-hadiah tahunan yang ada 5 tahun sekali. Sebenarnya tidak hanya memberikan hadiah kesusastraan saja, melainkan juga
kepada orang-orang yang berjasa dalam lapangan ilmu dan perdamaian dunia. Di negeri kita, hadiah-hadiah bersifat perangsang, terutama untuk menumbuhkan minat terhadap sastra yang penerbitan dan penyebarannya masih sangat terbatas. Sekian materi yang dapat aku sampaikan dari materi mengenai tentang Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia oleh Ajib Rosidi. Terima kasih karena telah menonton videoku dari video 1 sampai dengan video 8 ini yang merupakan kelompok terakhir dari mata kuliah Sejarah Sastra. Kuharap banyak manfaat yang kalian dapatkan dari menonton videoku. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini yang tentunya akan banyak sekali mengupload materi kuliahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next video.